itu Pak Abdullah Putih yang juga sebagai anggota DPD RI sekarang sudah mendeklarasi tentang pendirian universitas di Aceh Timur. Sedikit mau saya tegaskan lagi terkait apa yang sudah kita bicarakan semua dari senior-senior kita yang paling hebat-hebat ini. Jadi semoga kalau bisa besok kita bentuk panitia dalam hal untuk membangun universitas dan kampus di Aceh Timur. Kita harapkan juga tidak ada sentimen ataupun tendensius di antara kita di sini gitu. Jadi komponen anak bangsa Aceh Timur ini yang ada di Aceh Timur ini kalau bisa dilibatkan, termasuk ya oposisi yang gatal-gatal mulutnya ini jangan sampai nggak dilibatkan nanti gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wa mursalin amma ba'du fa ibadallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sudah memenuhi undangan kami untuk kita coba diskusi bersama tentang satu tema yang menurut kami adalah tema yang sangat krusial sekali buat Aceh Timur. Apakah Aceh Timur butuh universitas negeri? Selanjutnya selawat dan salam kita sama-sama sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada alam kebodohan, kepada alam yang berilmu pengetahuan yang sedemikian rupa. Izinkan saya pada hari ini untuk memfasilitasi atau menjadi moderator pada diskusi hari ini yang sebenarnya tidak pantas, cuma memberanikan diri. Jadi saya tidak ada gelar apa-apa, tapi mencoba berinisiatif untuk ada wacana, beberapa wacana dari masyarakat bahwa setiap ada liputan pada masyarakat selalu dipertanyakan oleh masyarakat pedesaan, kenapa di Aceh Timur tidak ada universitas negeri gitu. Yang sebenarnya bukan masalah negeri atau swastanya, tapi kebutuhan negeri. Kenapa? Dikarenakan Aceh Timur tidak mampu membiayai anak-anaknya untuk membiayai di universitas swasta karena menjadi beban berat bagi masyarakat Aceh Timur untuk pembiayaannya. Itu alasan memang klasik, tapi itu menjadi alasan utama bagi masyarakat yang setiap kita liputan melihat itu. Yang kedua, kami melihat sebuah deklarasi yang disampaikan oleh Pak Abdullah Putih pada bulan Desember 2019 kemarin, bahwa beliau beberapa tokoh menyatakan untuk bagaimana memperjuangkan agar Aceh Timur memiliki sebuah universitas negeri. Nah, dari hasil itu alangkah indahnya berpikir bagi saya, alangkah indahnya kalau seandainya kita coba untuk mendukung, karena itu dukungan yang sangat positif. Nah, di sini saya Jufri Jainuddin, dan sekarang dengan channel Jufri Jain Channel yang kita coba membangun kampanyenya melalui Jufri Jain Channel. Cuma di sini kita tetap pada independen, walaupun hari ini kita undang dari politisi, dari akademisi, kemudian dari beberapa organisasi, kita tidak membawa kepentingan-kepentingan ke sana, tapi membawa kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Nah, itu menjadi sebuah latar belakang yang di Jufri Jain Channel itu tetap berdiri di sikap independen, tidak berpihak, cuma membantu untuk menyiarkan kepentingan-kepentingan. Itu hal yang lumrah. Itu salah satu latar belakang kami mencoba berinisiatif untuk ide hari ini. Kemudian selanjutnya saya melihat ada beberapa diskusi, termasuk juga salah satu yang baru-baru ini yang diwacanakan oleh Pak Yahya
selaku DPRK dalam sebuah berita online-nya. Nah, di situ saya merasa terpanggil sekali untuk ini. Maka dari pemberitaan itu kita coba berinisiatif untuk menghadirkan yang hari ini kita sudah mengundang sekitar 40 peserta. Cuman maklumlah kita undang, mungkin kita belum berpengaruh besar, dan hari ini alhamdulillah sudah mau hadir Bapak-bapak sekalian yang telah memenuhi undangan kami. Walaupun kami yang undang, ini adalah punya Bapak sekalian, bukan punya kami. Jadi silakan kita bangun diskusi ini, silakan untuk ini, kami cuma memfasilitasi dan merangkum hasil diskusinya, dan target kita nanti kita akan coba untuk hasil rekomendasinya untuk menyerahkan ke DPR RI asal Aceh, kemudian kita serahkan ke DPD, kemudian kita akan serahkan ke pemerintah provinsi, DPRA, dan juga ke pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan DPRK Aceh Timur hasil diskusi kita ini. Kalau diperkenalkan nantinya, kalau ada di saat kita sepakati diperkenalkan, kita melahirkan rekomendasi dan kami akan rangkum rekomendasi itu. Kalau diperkenalkan kami akan kirim hal tersebut gitu. Nah, apakah dalam situasi ini nantinya silakan mengutarakan pendapat masing-masing, konsepnya bagaimana, kemudian ini. Mungkin sebelumnya kami minta pada Syekh Anwar untuk memberi gambaran. Beliau sudah tuliskan gambaran singkat bagaimana dulu ada sebuah universitas Asia Tenggara di Aceh Timur. Apakah sekarang masih berkembang atau tidak, ataupun bagaimana. Dan dulu kalau nggak salah saya baca sedikit tadi bahwa sebenarnya Dayah itu dulu adalah ada juga pengetahuan umum. Akibat politik Belanda memisahkan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Jadi ada sebenarnya di Islam tidak ada pemisahan tersebut gitu. Nah, Belanda coba dengan politiknya agar itu terpecahkan. Mungkin Tengku Anwar bisa lebih detail menjelaskan, silakan Tengku Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah merahmati kita yang di bawah berbahagianya, dan juga amadung katanya wabi Allah selamat iman, sehat badan dan sehat sempatan manwadum. Ia tang long ta'zim yang pertama kepada orang syekh kita di Pedawa yang pakar sejarah. Kan? Dan menasih kepada Syedra Lumandum, Abu Tole Pat, dan juga Abu Yahya dan yang lain-lain kan? Abu Musa Al-As'ari dan para rakan Mandum. Jadi kita mau juga trip hai kan tentang masalah Universitas Ba'di Aceh Timur. Bahasa Indonesia Aceh. Jadi ini kita bicarakan perkara masalah universitas. Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Tengku Jufri tadi, ya anggota dewan kita Pak Yahya kan sudah memuat di media. Saya pernah membaca juga itu, ya Pak Yahya. Itu sebenarnya itu sangat terinspirasi itu ya. Inspiratif sekali itu sebenarnya. Dan kami tentunya juga pernah membicarakan tentang masalah kenapa di daerah Aceh Timur ini belum ada sebuah university. Ini padahal kan sangat mendukung. Apalagi Aceh Timur ini, kalaupun Aceh Timur dulu sangat luas, tapi tepatnya di Perlak pasti yang duduk sekarang itu di Aceh Timur. Ini ada sebuah historis, ada sebuah sejarah yang luar biasa yang pernah dikenal dan dikenang oleh dunia internasional, bukan hanya Indonesia. Bahkan boleh kita sebutkan tidak ada Indonesia tanpa ada Zawiyah Jogala itu. Jadi kan ada sebuah pertanyaan kita yang sangat mendasar, itu seharusnya sama-samalah kita perjuangkan. Nah, kita nggak boleh, kita nggak menyalahkan siapa-siapa.
Yang penting hari ini dengan berkat ada diskusi kita hari ini, kita harus 2021 ini harus tergagas ada university di Aceh Timur. Kalaupun tahap pertama swasta, tapi nanti bisa kembangkan menjadi negeri nanti. Apalagi ini Bapak Bupati, Bapak Rocky kan masih ada waktu beberapa tahun lagi. Ini harus dicetuskan ini secepatnya. Bicara university, yang pernah saya baca dari dokumen-dokumen sejarah, ini tentunya ada beberapa kitab yang ada saya tulis di tulisan saya itu di rujukannya. Ada Aceh Muhammad Said, ada dari Aceh Nusantara, ada dokumentasi Muhammad Arifin tentang Islam di Perlak. Ini cekal bekar lahirnya Universitas ataupun Zawiyah Codkala itu dari pengiriman 100 orang nahkoda khalifah dari Bani Abbasiyah Sultan Nur Rashid. Bahkan anaknya sendiri itu ikut dalam rombongan itu. Ada satu lagi ikutan Rasulullah yang kemudian dikawinkan Cahirnois. Cahirnois ini adalah dia orang Persia. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir dan bahkan sebelum Nabi Isa itu orang-orang Persia antara Perla ini pulau-pulau ini sudah biasa lalu lalang. Sudah lama sekali. Maka ketika Islam berkembang di Perla itu enggak ada hambatan-hambatan. Apalagi setelah kerajaan Hindu di Banda Aceh itu meminta tolong karena Bagdawa itu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh orang Cina itu dapat dikalahkan, kemudian berjanji dengan Sultan itu Perla, mereka masuk Islam semuanya, dan setelah itu lebih hebat lagi, Zawiyah Codkala itu menjadi pusat pendidikan Kesultanan Aceh pada waktu itu. Memang ada dua, ada Zawiyah Cibrik, kemudian ada Zawiyah Codkala. Itu Cibrik itu pada Sultan yang kedua dan Codkala itu pada Sultan yang kelima kalau nggak salah. Sultan yang ketiga, anak daripada Sultan Abdul Adin Shah. Nanti kita minta ayah kita ini juga akan menjelaskan secara perinci. Di situ sudah ada semuanya, insyaallah. Sedikit lah. Tapi yang perlu nuktah kabirah ataupun titik besar kita, apapun ceritanya, ini kan ada Nyak Musa ini. Udah dewan ini juga nih. Nah, Pak Jelupa Lindan di situ kan ada Pak Surya Paloh itu. Ya Utuli juga ini berperan besar nih. Ketua KMPI, hanya harus aktif ke depan. Sekjen, nanti harus aktif ini. Jadi harus Pak Tuli bila perlu deh kedai gerbak dah pegot. Ya, kedai gerbak lautan je dah pegot baik kota lain hana urang ini. Daerah gede, minta tanah je lebih hektar je. Lu siap bantu dosen lah. Kan? Ya Musa sekali pakai sajana belum. Kalau mai dosen dia belum. Mati tak bangai jakrung belah perlebek ngalu tapi dia tak pegat tabuh lek spesialis lah. Jadi tak mohon karena dia pegang betul loh. Lahirnya kesultanan yang di Aceh itu memang didikan daripada Zawiyah Codkala. Ada seorang wanita yang sangat hebat, Cud Nurul A'la. Cud Nurul A'la itu terlahir dalam sangat ajaib. Itu waktu malam lahirnya itu ada sebuah cahaya dalam ligo raja itu. Ada cerita Mata Amat diuat di Puruk Engke diacok ke di Mataram. Ini kan sangat misterius ceritanya, misteri ceritanya. Tapi itu adalah bukan sekedar legenda, tapi itu adalah fakta sejarah. Dan Cud Nurul A'la itu belajar juga di Zawiyah itu. Dan dia hafal Al-Quran 30 juz. Cud Nurul A'la itu. Dan juga ada dia seorang ahli strategis militer pada waktu itu. Tapi sekarang kita mau lihat pada Aceh ini kan hampir tidak ada lagi seperti itu. Kalau bicara bahasa, mungkin karena di Perla ini juga dikunjungi oleh orang India, ada orang Arab, ada orang Persia. Ya kalau bahasa Inggris nggak perlu diceritakan lagi. Karena pada waktu Zawiyah Codkala itu tidak saja hanya diajarkan ilmu-ilmu lagi daya sekarang ini, ada mantek, ada badi, ada bayan, tapi juga ilmu tata negara itu. Karena profesor pakarnya itu adalah Syekh Abdullah Al-Kan'an itu. Itu pakar ilmu negara, pakar politik itu. Dan juga beliau adalah ahli strategis perang. Dialah yang bisa menaklukkan kerajaan Hindu yang ada di Banda Aceh dengan ajaran Buddha. Jadi saya kira itu sudah sangat jelas bahwa Aceh Timur pada ordenya harusnya Sabah University.
Masalah nan pun kalau adanya je debuh. Yang penting sepakat benar identitas dan integritas keacehan katanya. Nyata kayak masalah. Baik gaduh lawa. Sekarang kan sudah jogala kan sudah di di Langsa itu. Saya dulu pernah bertengkar sedikit dengan rektor itu Dr. Zulkarnain karena menghilangkan zawiyahnya itu. Nggak boleh dihilangkan zawiyah itu. Sekarang menjadi IAIN, menjadi UIN Langsa. Saya protes itu sangat keras, saya protes. Karena pada waktu itu ada rombongan kanak bulan saya S1-nya di Jawa Jogala untuk menegerikan kala itu. Saya salah satu daripada orang dari ada sebuah epicentrum lah. Nah, jadi saya memprotes, tapi itu adalah kebijakan pemerintah pusat yang memang kita tidak bisa memprotes yang lebih lagi lah. Pokoknya telah betul adanya dan semua universitas hari ini nggak ada namanya lagi. Jadi saya kira ini yang bisa sampaikan sedikit. Kalau bisa itu sudah ada saya tulis tuh yang lebih mendetail. Insya Allah saya juga sedang merilis kembali karena ini udah perlu, maka saya akan tulis di sebuah buku tetap Memorial Universitas Islam Asia Tenggara. Insya Allah ya, kita akan tulis, mohon doanya lah. Insya Allah. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan. Nanti akan semua oleh anda kita itu yang pakar sejarah. Saya bukan pakar sejarah, hanya membaca-baca saja. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Syekh. Dan mungkin itu gambaran singkat sebagai sejarah dan sebagaimana saya pahami dulu bahwa kalau kita ingin melakukan sebuah ide, kajilah pada sejarah itu sendiri. Nah, kajian pada sejarah itu penting dan akan terbangun sebuah ide-ide yang cemerlang ke depan dengan adanya kajian sejarah. Nah, kita mulai dari sebuah sejarah dengan berdirinya bahwa kita bukan mengagung-agungkan kejayaan masa lampau, tapi kejayaan masa lampau akan menjadi inspirasi kita, Pak Nyais. Mungkin Pak Nyais bisa memberi gambaran. Saya kasih waktu Pak Nyais 2 atau 3 menit untuk menyampaikan sedikit bagaimana terhadap tema kita, Pak Nyais. Tema kita hari ini bahwa penting nggak universitas atau butuh nggak masyarakat kita sebuah universitas negeri di Aceh Timur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kesekian kalinya saya berada di YouTube channel ya, dengan program yang up to date. Ya. Kita langsung saja masuk kepada topik acara. Kebutuhan akan sebuah perguruan tinggi di Aceh Timur. Ya. Jadi kita bicara data ya, supaya lebih terfokus. Ya. Aceh Timur mempunyai 24 kecamatan. Setiap kecamatan itu mempunyai katakanlah satu SMA, satu sekolah lanjutan atas, yang setiap tahunnya melahirkan lebih kurang 1.000 atau 700 siswa lulusan SMA, ya mungkin 1.000. Nah, ini sekolah-sekolah di daerah terluar seperti Simpang Jernih, Serbojadi dan Penarun, ya mungkin SMA-nya tidak sebegitu ramai dengan di sini ya. Malah di sendiri ada beberapa SMK, SMA, dan madrasah aliyah. Kemudian sebenarnya ya sudah sangat layak sekali kala terjadi pemisahan secara administratif ya, pembagian wilayah Aceh Timur dimekarkan pada tahun 2020 ya, kalau tidak salah. Kemudian tercatatlah luas Aceh Timur ini 6.286 km bujur sangkar dengan kepadatan penduduk lebih kurang 360.000 jiwa. Awalnya kalau kita lagi ke belakang lebih maju lagi dari yang dikedepankan oleh Tengku Syekh, yaitu sekitar tahun 1935 ya.
berdiri lembaga pendidikan di IDI Madani. Kemudian ada lagi berapa lagi. IDI pada awalnya memang merupakan pusat pendidikan yang pertama. Selain IDI, Biren, Sigli, kemudian Banda Aceh. Nah, kemudian karena kita mengalami konflik yang begitu panjang, peperangan dengan Belanda, ya, kita agak tertinggal dalam bidang pendidikan sampai tahun sampai menjelang Orde Baru lah. Ya. Kemudian sekitar tahun 1961 barulah didirikan Kopelma dengan Universitas Syah Kuala dan IAIN Aranidim. Nah, dari tentu ini akan perguruan tinggi ini akan melahirkan nanti beberapa disiplin ilmu ya, yang kemudian akan terjun ke lapangan ya, ke masyarakat. Kalau kita lihat secara geografis ya, penyerapan tenaga kerja dari jebolan perguruan tinggi itu ya kan, wilayah yang sangat cepat menyerap tenaga kerja itu adalah bidang pertanian ya. Termasuk perkebunan, perikanan, dan pertanian. Nah, apakah itu mampu kita wujudkan sekarang? Ya? Kebetulan di sini hadir, dalam catatan saya di sini yang sudah saya persiapkan bahwa peran ya, daripada eksekutif, ya, legislatif, tokoh-tokoh masyarakat, ya, para pengusaha sangat berperan dalam lingkup untuk membangun suatu perguruan tinggi. Ya. Kalau kita lihat daerah-daerah lain, umpamanya Universitas Samudera, ya, juga lahir daripada pemikiran-pemikiran para legislatif kita. Ya. Dari peran itu tuh sangat kita harapkan ya, dituangkan dalam sebuah memorandum untuk mendirikan perguruan tinggi ini. Jadi itu sudah sangat layak. Sejarah adalah bagian masa lalu. Kita tidak mungkin terus-terusan menoleh ke belakang, tapi harus melihat ke depan bagaimana dengan membandingkan kemajuan daerah kita dengan yang lain. Ya, sekitar tahun 1600 kan itu cuma cuma hanya ada beberapa SMA di Aceh. Ya. Ya, kemudian masuk ke Orde Baru tumbuh perkembangan dan sangat sangat besar sekali. Dan sampai era ini, walaupun kita ada konflik bersama partai, pendidikan tetap jalan terus ya. Ya, perguruan tinggi tetap bergeliat ya. Jadi kita harapkan dengan adanya perguruan tinggi ya, kalau terjujurnya tridharma perguruan tinggi itu yang dilaksanakan ya, di samping pendidikan, penelitian, kemudian pengembangan inilah pengembangan dan pengembangan dan pengabdian inilah yang sangat kita butuhkan, peran daripada perguruan tinggi agar bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah sebagaimana bagaimana layaknya kita membangun ke depan dengan peran perguruan tinggi ya, di situ tentu tidak ketinggalan dengan budaya kita ya. Jadi saya perhatikan ya, memang seharusnya dari dulu ya sudah ada maka harusnya sudah jebol ya, sudah ada yang duduk di legislatif ya dari perguruan itu ya. Namun kita tidak ada istilah untuk terlambat ke depan ya kan. Di sini ada tokoh-tokoh muda ya potensial, penuh semangat, kita harapkan ya. Ada juga anggota legislatif Pak Yaya ya, ada pengusaha. Ini sama-sama mari bahu membahu untuk kita wujudkan satu perguruan tinggi ya. Walaupun ini sangat butuh waktu ya kan. Kita harus memenuhi persyaratan administratif ya, secara teknis dan non teknis. Saya rasa sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Andika, telah mau ikut bergabung bersama kami hari ini. Bang Andika ini salah satu inisiator kalau nggak salah salah satu inisiator menegrikan Zuyah Cotkala ya Pak ya. Nah, beliau mungkin nanti akan membagi pengalaman bagaimana prosesnya. Nanti mungkin akan kita minta pengalaman beliau terhadap
menegrikan Cekala. Nah mungkin tokoh muda yang hari ini juga tidak asing lagi di Jufrijen Channel memberikan kontribusinya, Bang Roni. Dari pemikiran Bang Roni, kira-kira Bang Roni memang udah selesai sekarang di Padang, Bang Roni. Nah, untuk adik-adik Aceh Timur, kira-kira butuh Bang Roni bagaimana? Mungkin 2 menit, 3 silakan, 2 menit atau 3 menit Bang Roni untuk di awal. Terima kasih. Buat saya 2 menit aja ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati terutama para sepuh, mungkin budayawan ataupun dari dunia pendidikan di Aceh Timur yang berhadir di sini. Kemudian ada dari perwakilan politik, mungkin anggota dewan kita Bang Yahya, ketua partai Nyak Musa, dan ada mungkin Pak dosen samping saya, Sekjen KNPI yang sudah dikenal khalayak, kemudian juga rekan aktivis. Terima kasih. Mungkin saya pertama sekali mengucapkan sangat berbahagia ya, kepada forum ini, karena hari ini mungkin hari ini saya baru diundang seperti ini, lengkap dengan elemen-elemen ataupun komponen-komponen sosial ataupun kemasyarakatan lainnya. Artinya harapan-harapan kita akan intelektualitas, terbangunnya intelektualitas di Aceh Timur ini udah nampak ini bibitnya. Nah, dengan forum-forum seperti ini udah berhasil nih Bang Jufrijen dengan segala upayanya, ya sudah berhasil mengadakan acara diskusi-diskusi untuk kita sadari bahwasanya inilah sebenarnya cikal bakal daripada budaya-budaya berpikir, budaya-budaya kritis dan sebagainya. Kampus itu nggak akan ada apa-apanya nanti kalau memang mau berdiri kampus, kalau ini nggak ada nih budaya-budaya kritis ini. Karena apa? Untuk apa dibangun nanti kampus di Aceh Timur ini megah-megah, tapi mahasiswa di sana nanti dibungkam. Itu nggak ada gunanya kalau bagi saya. Tapi kalau diskusi-diskusi seperti ini sudah dimulai, saya yakin kampus itu nanti insya Allah akan berdiri di Aceh Timur ini. Saya sangat yakin. Apalagi ini elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang memungkinkan tersampaikannya pesan-pesan kita yang berbicara hari ini kepada penguasa ada di sini. Dewan kita ada di sini. Yang bangun kampus nanti insya Allah juga ada di sini. Ya kan? Kemudian juga yang mengisi ataupun memberi pendidikan di dalam kampus itu sudah hadir di sini. Saya pikir ini kamar kecil yang memberhasilkan kita, yang ini udah tanda-tanda keberhasilan akan ada kampus di Aceh Timur ini, forum hari ini. Saya pikir. Cuma saya ingin menggugat sedikit. Iya, menggugah, ya. Nah, gitulah kira-kira, ya kan? Ini lain kata dari kata kritik. Nah, kalau saya mungkin nggak bisa diajak bicara seperti mungkin Tengku Syekh ataupun beliau yang sepuh tadi, gini-gini nggak bisa. Saya memang udah bilang kemarin sama Bang Yahya di satu warung kopi, saya spesialis menghantam. Nah, jadi kalau misalnya nanti lembut semua, nanti kita nih ketiduran, jadi bungkam semua kita. Nanti apa-apa yang kita bahas di sini basi, nggak sampai kemana-mana. Nah, gitu. Jadi saya ingin mempertanyakan secara kritis, kenapa pasca Damai Aceh di Aceh Timur ini kampus nggak berdiri? Nah, gitu. Tapi bukan berarti kita mau ini mau memojokkan penguasa, bupati, Pak Muslim ataupun Bang Rocky yang sudah ya malang melintang lah membangun Aceh Timur katanya seperti itu. Tapi kenapa kampus hari ini belum terbangun di Aceh Timur ini? Padahal sumber daya dana, pikiran dan sebagainya cukup. Medco cukup besar untuk membackup adanya Aceh Timur. Kenapa saya sorot Medco? Karena saya pernah di Padang, saya kuliah dulu di sana, ya kan? Itu di sana semen Andalas, PT Semen Padang itu Bang Yaya dan Haji Tole, itu dia di sana dulu tuh hutan di sana.
berilah semen Padang, sejarahnya sedemikian rupa sebagainya, sampai akhirnya adalah berkembanglah kampus-kampus, terutama UNAN, mungkin pernah dengar, Universitas Andalas, demikian. Nah, di daerah kita ini, saya dengar-dengar ini Bung Darwin kan aktivis Medco nih, ya kan? Itu Medco malah limbahnya udah kemana-mana, kampus belum jelas juga sampai sekarang nggak ada di Aceh Timur ini. Nah, ini mungkin agak melenceng sedikit. Iya. Kemudian, selain ini kan kalau kita bicara kampus, kita bicara strata pendidikan ataupun strata intelektualitas yang tinggi yang akan dibangun, budaya-budaya berpikir yang lebih tinggi lagi yang akan dibangun di Aceh Timur ini. Kita jangan jauh ke sana. Ini budaya ataupun lembaga pendidikan dari SD sampai SMP, SMA saja kita belum ada prestasinya, saya bilang. Bukan karena kepala dinasnya kemarin ada apa-apa gitu, ya. Nah, siapapun, hari ini belum ada prestasi pendidikan di Aceh Timur ini. Kita nggak bicara mau menohok bupati, kepala dinasnya, bukan, tapi belum ada apanya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena apa? Nanti universitas itu kan udah lebih lagi itu nanti apanya. Tingkat intelektualitas yang akan dibangun di sana. Saya pikir seperti itu. Kenapa ini 15 tahun pasca damai Aceh, di Aceh Timur, ya kan, hasil alamnya sudah dikeruk, ya kan, kampus nggak ada di sini. Pendidikan juga tidak menyuguhkan prestasi. Kepala dinasnya udah berganti-ganti, bahkan udah ada yang masuk ke sana. Nah, seperti itu. Ini ada apa dengan Aceh Timur? Jadi bukan saya pesimis, kita juga sangat mendukung ke depan supaya di Aceh Timur ini, terutama kita yang hadir di sini, seriuslah kita ini. Jangan jadi diskusi abal-abal, jangan ecek-ecek diskusi kita ini. Harus sungguh-sungguh kita. Di sini udah ada Toke Leman, Bang Yaya sudah ada di sini, Nyak Musa ketua partai yang katanya jaringannya sampai Surya Paloh dan sebagainya. Di sini juga ada senior-senior yang lain, sepuh-sepuh yang lain. Masa pesan ini nggak akan sampai ke telinga penguasa nantinya? Karena maaf ini saya bilang, mohon maaf nih, karena bukan saya bicara sentimen ataupun tendensius. Saya dengar-dengar penguasa kita agak kurang peka dengan ide-ide. Nah gini, ini mudah-mudahan hasil dari diskusi ini Bang Yaya bisa menjadi rekomendasi publik. Bisa kita tulis, bisa kita ketikkan, sebagainya, bisa disampaikan ke Dewan, bisa kita sampaikan ke Pak Bupati. Mudah-mudahan Bang Rocky dengar ini. Karena apa? Ini bukan berkepentingan kita pribadi, bukan kepentingan politik dan sebagainya, tapi ini kepentingan untuk peradaban Aceh Timur masa depan. Generasi Aceh Timur ke masa depannya. Karena begitu berdirinya kampus, bukan pendidikan saja yang akan maju di sini, tapi ekonomi juga maju, kos-kosan dibutuhkan, percetakan dan sebagainya dibutuhkan. Bahkan saya, mohon maaf saya bilang, bukan saya mau puja-puja diri, bukan mau puji-puji diri. Saya udah lama juga mimpikan kampus itu berdiri di kampung saya di sini, di Sembuk Rambung ini kalau bisa, atau Kileman. Kalau boleh, ya kan seperti itu. Karena apa? Saya tahu itu prospeknya seperti apa. Kita tahu prospeknya seperti apa. Jadi ini kata-kata bukan sekedar kita mau ledek-ledekan, tapi inilah harapan besar kita sebagai rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Roni, kira-kira menurut Bang Roni, mungkin singkat aja dijawab, berdirinya kampus atau universitas di Aceh Timur akan menjadi ancaman buat pemerintah, tidak Bang Roni? Nah, ini mungkin yang ingin saya sampaikan tadi, karena saya lihat wajahnya Bang Toli sama Bang Yaya, saya agak grogi dikit. Saya mau sampaikan itu, ya kan? Jadi ini saya curiga, kenapa 15 tahun tidak ada kampus di Aceh Timur? Apakah penguasa takut adanya bibit-bibit kritis, adanya mahasiswa di sini, ataupun seperti apa? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan alasannya karena kita sibuk masih membangun infrastruktur lain dan kemiskinan, membangun kesejahteraan dan lain-lainnya sebagainya. Tapi itu nggak usah dikhawatirkan. Karena apa? Ke depan, perubahan ke depan dengan berdirinya kampus dan sebagainya, kekuasaan, politik dan sebagainya, dunia sosial dan sebagainya akan berevolusi juga nanti.
Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Roni dengan beberapa berarti menurut Bang Roni adalah penting adanya sebuah universitas di Aceh Timur ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang yang saya hormati, juga mungkin ada adik-adik saya di sini. Pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu bahwa saya sebagaimana Pak Musa kenal saya sebagai dosen di Universitas Malikus Saleh. Namun satu hal pertama yang ingin saya perkenalkan bahwa saya ini Wogampung. Karena lungnya awak jadi musik. Tidak karena istri saya orang Idi, tapi saya sendiri juga orang Aceh Timur. Ayah saya di Penadin, Simpang Ulim, dulu Simpang Ulim, sekarang Kecamatan Madat. Ibu saya dari Penadin masuk ke dalam Tanjung Ara. Jadi secara umum dari penjelasan ini kan, kalau darah kental darah Aceh Timur. Nah jadi diajak diskusi sangat semangat dan senang saya, terutama apalagi tujuan kita sangat mulia, mendirikan institusi pendidikan tinggi. Mungkin kita sebut pendidikan tinggi dulu. Karena ada step by step untuk mendirikan sebuah universitas. Kita nantinya kalau kita setuju untuk mendirikan universitas, kita targetnya tetap universitas. Namun apabila nanti tidak mencukupi dari segi persyaratan, kita turunkan sedikit nanti menjadi PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, untuk mendirikan ini kita perlu yang pertama yayasan. Nah, untuk sekarang ini yang saya tahu bahwa untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi itu harus ada rekening koran. Itu kalau nggak salah 2 miliar rekening koran. Nah, mungkin rekening koran apalagi di sini ada bapak-bapak dewan tuh relatif mudah lah. Nanti kita taruhlah anggaran kita sebentar, kita print rekening koran, nanti ambil balik. Kira-kira kan seperti itu. Mungkin apalagi kalau Pak Bupatinya setuju kan, itu 2 miliar kan gampang sekali kan. Jadi ada anggaran di awal tahun, nanti kita taruh aja di rekening tampung sebentar, kita buat komitmen dengan penguasa, kita print, nanti kita kasih balik. Itu kalau memang kita mau mencapai, yang jelas rekening koran minimumnya 2 miliar. Kalau bisa jangan taruh 2 miliar, lebih lagi kalau memang ada anggaran yang bisa kita manfaatkan. Kemudian satu lagi bahwa kadangkala kita memohon izin yang baru itu agak rumit sekarang ini Pak. Agak rumit. Apalagi kita ini sudah dikepung oleh Universitas Malikus Saleh, atau ginilah bahasanya, dikepung oleh perguruan tinggi yang ada di Luxmawe dengan perguruan tinggi yang ada di Langsa. Kita dikepung nih. Jadi nanti ada trik-triknya sebenarnya. Dan tadi saya sudah sampaikan ke Pak Musa untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan salah seorang dosen kami. Beliau sudah sangat pakar ya. Baru-baru ini beliau berhasil mendirikan satu perguruan tinggi juga ya. Artinya ada celah-celah yang bisa kita masuki untuk bisa memastikan perguruan tinggi yang kita ingin berikan ini bisa berdiri. Kalau nggak bisa dengan perizinan baru, berarti kita harus beli perizinan lama atau kita gali. Tadi sempat ada pembicaraan tentang bahwa di ID ini dulu ada perguruan tinggi apa namanya? Enggak, yang di ID nggak ada. Yang tadi yang internasional tuh. Oh ya, cikal bakal ya, berarti bukan izin ya. Kalau bukan izin berarti kita harus urus baru atau beli yang sudah tutup. Nah, kalau kita beli yang sudah tutup itu relatif lebih aman. Cuman apakah cocok dengan ide-ide kita? Misal kita di sini mau mendirikan, kita kan diapit nih. Diapit antara katakanlah di Langsa ada Unsam, ada Zawiyah Corkala kan. Di sana juga gitu ada Unimal, ada IAIN, ada perguruan tinggi swasta lain. Nah, jadi nanti kita cari yang besar peluang. Katakanlah misalnya tadi kita mau berdirikan
Universitas Islam. Berarti kita fokus ke yang IAIN, kita dirikan IAIN. Nanti step by step aja, apakah perguruan tinggi swasta Islam ataukah langsung ke IAIN. Nanti lihat berapa mungkin ya. Karena kalau kita sudah bilang oke, setuju, tentu akan ada tim yang menelusuri apa-apa syaratnya, rekening koran berapa diminta, syarat lain apa saja ya, seperti itu. Kemudian yang lainnya bahwa apakah perguruan tinggi ini penting di Aceh Timur? Kalau saya jawab sangat penting. Saya cerita sedikit. Di kampung saya itu orang nggak mau sekolah. Kenapa? Karena dari jalan nasional ke dalam sana lebih kurang 4 atau 5 km, lebih kurang. Itu kami naik bukit, turun bukit ke sekolah. Pada masa saya kecil dulu, itu sangat sedikit yang mau ke sekolah. Karena itu situasinya ke dalam tuh masih banyak rimba. Kami anak-anak jalan kaki. Tapi karena ayah saya petani sekaligus merangkap imam, sekaligus khatib, sekaligus guru, maka kami dimotivasi terutama oleh ibu saya, dimotivasi agar anak-anaknya mau ke sekolah atau minimal mau ke pesantren. Kalau ayah saya mau ke pesantren. Mungkin di antara bapak-bapak di sini ada yang pernah dengar Tengku Umar. Tengku Umar di Penadin itu ayah saya. Terkenal kali dulu, zaman-zaman dulu ya. Sampai dibawa oleh pemerintah ke Jakarta dan juga ke Bali dan Kalimantan dulu ya. Mungkin juga regenerasi sekarang udah banyak yang nggak ingat lagi. Ya nggak apa-apa juga. Cuman sekedar informasi bahwa seperti itulah orang tua saya dulu. Dari 9 ini anak-anak awal tuh ayah selalu pingin ke pesantren biar ikut jejak beliau sebagai tengku. Tapi belakangan ayah sudah kasih pilihan sehingga pada saat saya dulu kasih memberitahukan ke ayah saya akan kuliah. Beliau bilang, alhamdulillah mutuah tak anak long doa rayut tak buat ayah yang baik kalau kepeng. Itu menunjukkan bahwa ada satu barrier dari kita ini menyangkut tentang masyarakat Aceh Timur, mau tidak mau kita harus akui masih sangat banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan ya, masih miskin. Tanpa kita menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai di daerahnya, mereka itu nggak akan mampu ke Banda Aceh, apalagi ke Medan. Medan biaya hidup mahal. Banda Aceh juga mahal sekarang. Setelah tsunami, Banda Aceh juga biaya hidup sudah mahal. Dengan kita menyediakan di sini, insya Allah yakin itu akan maju. Apalagi sekarang pemerintah ada menyediakan beasiswa full dari biaya pendidikannya sampai biaya hidupnya sampai biaya bukunya yang kita sebut sebagai bidik misi. Saya telusuri di Luxmawe ada sekolah tinggi. Itu sekolah tinggi swasta. Mereka juga dapat slot untuk bidik misi. Artinya kalau ini berdiri nanti, bidik misi dan bidik misi pun masih jalan, kita bisa mengambil kesempatan itu, kita garap biar anak-anak kita di sini mendapatkan jatah bidik misi yang banyak sehingga kita bisa buat satu target. Apakah 10 atau 20 tahun ke depan wajah Aceh Timur itu akan berbeda, akan banyak dihiasi oleh anak-anak yang punya pendidikan. Ayah dan ibu saya itu dulu tahun 80 membuka ladang ke orang ini bilang armada. Saya tanya armada itu apa? Arakundo masuk dalam. Itulah yang saya ceritakan tadi. Jadi masuk ke dalam sekitar 4 atau 5 km, buka ladang situ. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada warisan kami di situ sekitar 8 hektar sawit dan juga ada karet dan juga ada campuran ya, ada jengkol, pinang dan sebagainya. Dan yang ingin saya ceritakan pada bagian ini, anak-anak di dusun itu masih dusun. Anak-anak di dusun itu, di dusun proyek sosial itu boleh saya bilang sekitar 80% itu tidak berpendidikan. Itu kan sangat miris. Sekarang sudah tahun 2020. Sangat jauh kalau kita bandingkan dengan era kemerdekaan. Tapi anak-anak sampai hari ini nggak mau sekolah. Baru setelah
dari keluarga kami, anak-anak Tengku Umar berhasil beberapa orang. Ada abang saya di Jakarta S2, ada kakak saya di Langsa lagi S2, saya lagi S3. Ada beberapa yang memang sudah berpendidikan dan alhamdulillah sudah semakin baik secara ekonomi. Baru sekarang ini mulai bangkit minat untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi. Dan karenanya balik lagi ke cerita rencana kita, kalau berdiri di ID ini, saya yakin Aceh Timur bisa kita cover ke sini. Nanti setidaknya kita bisa buat begini. Ada di sini abang-abang kita yang anggota dewan. Juga nanti bupati kalau pas dikomunikasikan, saya sangat yakin setuju, ya kan? Nanti tujuan awal kita bukan bisnis. Tujuan awal kita adalah bagaimana Aceh Timur ini pendidikan masyarakatnya menjadi lebih tinggi. Saya bilang begini aja, kalau lihat contoh keluarga saya lah, bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dulu kami miskin kali, Pak, betul saya bilang. Ayah saya itu udah ngajar ngaji, itu cuman honornya cukup untuk beli beras saja. Untung mama saya itu kreatif, buat kue pagi-pagi antar ke warung dan sebagainya, cukuplah untuk kami hidup. Tapi setelah kami mengikuti pendidikan tinggi, dan sekarang saya jadi dosen, kakak saya jadi guru, abang saya di Jakarta jadi dosen, dan seterusnya ada abang saya, kakak saya jadi guru juga, ada abang di kampung di Tanjuara jadi Pak Imam, dan alhamdulillah dari segi status sosial kita di mata masyarakat, dua anak jempol ke anak Tengku Umar, kan? Dan dari segi ekonomi juga kita nggak ini kali lah, nggak ancur-ancur kali. Kalaupun saya pulang ke sini, istri saya nggak diajak lah, nyambai itu mulai kok nggak juga lah, ya kan? Pak Musa sendiri juga tahu. Nah, jadi saya pikir itu nanti kalau ini sudah berdiri, ada satu lagi pesan saya, dan seperti pengalaman-pengalaman kami, kalau berdiri itu Dikti akan mensyaratkan program studi ini harus segera diakreditasi, itu yang pertama. Nah, yang awal-awal sebelum ini saya mau sampaikan, kita harus pilih program studi yang memang diloloskan. Saya terakhir baca ini surat dari Dikti yang untuk persetujuan program studi kewirausahaan, Pak Musa. Yang kita di Unimal udah ada program studi kewirausahaan. Dijelaskan di situ kenapa disetujui. Karena di Unsiah nggak ada, di USU nggak ada. Nah, kalau nanti kita berdiri, kita harus pilih, lihat nomenklatur di pendidikan itu, lihat nomenklatur, kita pilih program studi yang memang tidak familiar di universitas lain. Kalau kita pilih sama, nanti di Unsam ada, di Unimal ada, di Unsiah ada, di IN ada, di UIN ada, kan? Itu mungkin akan sulit untuk disetujui. Nanti sampai ke strategi kita menyusun program studinya harus kita pilih. Saya lihat khususnya saya bidang ekonomi, dulu saya pikir ekonomi itu cuman pembangunan, manajemen, akuntansi. Ternyata setelah kami telusuri, ada 24 program studi yang di bawah Fakultas Ekonomi. Nah, Bapak Ibu kan ada lihat, bisa di mana-mana lah, baik di USU, di Unsam, di kami, di Malikussaleh, di Unsiah, di bawah ekonomi itu nggak banyak. Kenapa? Karena kita nggak mau garap. Nah, nanti setelah ini, kalau disusun proposal itu juga sampai ke penjelasan tentang kita akan merencanakan program studi secara struktur dan dibutuhkan oleh daerah, seperti itu. Saya pikir mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Satu lagi bahwa saya sebagai putra daerah di Aceh Timur ini siap mendukung, ya, siap mendukung dan juga siap membantu jika diperlukan untuk mendirikan cikal bakal dari perguruan tinggi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Tengku Anwar. Kalau untuk izin Pak. Tengku Anwar sama-sama. Khairil Anwar. Khairil Anwar. Khairil Anwar. Jadi semua masukan-masukan sudah kami catat, juga Natulensi sudah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan nanti juga kita akan coba bincangkan di season kedua ini untuk rekomendasi kita tentunya.
Pak Nyak Musa, tolong Pak, kita berharap seperti Roni yang harapkan tadi bahwa apa yang kita diskusikan hari ini Bapak bisa menyiarkan ke Jakarta. Harapan kita seperti itu. Nah, bagaimana cara dan strateginya Pak Nyak Musa menyampaikan ke Jakarta? Ya, mungkin akan disampaikan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diundang oleh Bang Jufri Sedal di kesempatan forum yang sangat hebat terkait dengan education, pendidikan Aceh Timur untuk masa depan. Sebelumnya kami minta maaf karena tadi sebelumnya Pak Khairil Anwar sudah menjelaskan secara teknis seakan-akan kita besok sudah terbentuk panitia. Itu luar biasa. Seakan-akan kita besok sudah ada panitia. Yang pertama kami angkat apresiasi kepada Bapak Nyala, Pak Nyaman, Syekh Anwar, Bang Roni, Pak Khairil, kemudian Bang Yahya di DPRK, Bang Haji Sulaiman, Bang Toli, Bang Darwin, dan khusus ke Bang Andika. Ini salah satu cipitas juga Pak dari Corkala. Kemudian kawan-kawan yang hadir di sini, kami sangat support dan kami sangat mendukung. Di sini saya hanya fokus kepada pendidikan. Meskipun ada gesekan ke politik, udah pasti itu ada instrumennya. Saya adalah sampai hari ini masih ketua alumni pasca sarjana Unimal. Mungkin kalau bapak-bapak ada hadir ke kampus Unimal, di situ kita masih ada namanya Musa Husin, itu masih ketua alumni. Dan masih bagus hubungan dengan dosen-dosen, dekan, dan Pak Rektor. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama dosen kami. Alhamdulillah dengan momen yang tidak diduga-duga beliau ada. Beliau ada dan beliau juga orang Aceh Timur. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Khairil, kebetulan kita ada Haji Tole. Haji Tole ini alhamdulillah sangat berkuasa di Aceh Timur untuk saat ini. Berkuasa sebagai tokoh masyarakat. Mungkin ke depan kita nggak tahu. Itu semua kehendak Allah. Jadi mudah-mudahan Pak Tole, Bang Tole mengkopi apa yang disampaikan sama dosen. Kita bentuk satu panitia. Saya pikir beliau lebih senior, punya kapasitas membentuk satu panitia, yaitu panitia cikal bakal adanya universitas atau sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang notabene akan diisi oleh semua persyaratan dari Mendikti. Itu perlu Pak, perlu dipersiapkan. Ada Bang Yahya dari DPR, nanti juga ada dari jajaran saya, yaitu praksi Nasdem sudah pasti karena Pak Surya dia punya Yayasan Sukma yang sangat VVIP. Itu pendidikannya sangat VVIP, dosennya elit, pendidikan bagus, kemudian siswa mahasiswa juga bagus. Nanti kita kerjasama kalau memang kita bisa membangun ide ini khususnya dunia pendidikan. Kami komit kalau memang kita kompak, apa yang kekurangan-kekurangan kita sharing. Saya bisa sampaikan ke ketua umum karena kita ada WA langsung, bisa kita sharing, sebatas sharing. Dengan DPP juga bisa sharing, apalagi dengan dunia pendidikan, sangat concern. Saya pikir itu Bang Jufri dan bapak-bapak yang hadir di sini, kita sangat apresiasi Aceh Timur setelah pemekaran banyak aset yang terkait pendidikan itu sudah pelimpahan ke Kota Langsa. Yang dulu kita tahu ada Ulsam, kemudian ada YN Zawiyah Corkala, yang sekarang sudah jadi Kota Madia atau sudah beralih ke Kota Langsa. Ini adalah momen baru
yang bisa kita bekerja sama, cikal bakal bisa lahir satu sekolah tinggi atau perguruan tinggi di Aceh Timur yang dengan sendirinya semua stakeholder dan kepentingan-kepentingan generasi kita untuk jangka panjang lebih terupdate, termasuk dengan ekonomi lemah bagi mahasiswa kurang mampu dan masyarakat kurang mampu. Dengan adanya universitas atau perguruan tinggi di Aceh Timur lebih mudah tercover dan mereka akan sekolah. Anak-anak kita akan sekolah karena dengan biaya rendah. Bayangkan mungkin kalau selama ini harus sekolah keluar atau kuliah di luar, barangkali di Banda Aceh, Lok Sumawe, Langsa itu kebutuhan tinggi. Kita melihat sisi menengah ke bawah, bukan kita melihat sisi menengah ke atas. Ini yang perlu kita pikirkan bersama. Manakala momen ini kita gunakan, satu contoh kita lihat Lok Sumawe. Saya juga lama di Lok Sumawe sebagai mahasiswa. Dulu Lok Sumawe itu dikenal dengan kota petrodolar. Itu semua orang menggunakan mata uang luar. Ya. Lok Sumawe dikenal dengan PAD tinggi. Tapi begitu Arun berakhir dan mobil oil angkat kaki, semua sepi. Jadi apa yang membuat Lok Sumawe dan Aceh Utara ramai sekarang adalah adanya universitas. Bapak-bapak hadirin yang hadir di sini bisa melihat Lok Sumawe itu ramai itu karena mahasiswa. Percayalah, kalau dulu mungkin masanya kejayaan Arun itu ramai orang-orang dari luar negeri, tapi berakhir gas dan migas di Lok Sumawe, sekarang yang ramai Lok Sumawe itu adalah dunia pendidikan. Secara umum Aceh Timur juga dengan kondisi sekarang, di samping kita punya sumber daya alam, juga kalau misalnya nanti pendidikan lebih bagus, dan Aceh Timur juga akan jadi contoh untuk masa depan. Artinya kita daerah itu tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, tapi sumber daya manusia juga. Jadi banyak sisi yang bisa nanti Aceh Timur lebih maju dan berkembang, otomatis dengan anak-anak kita lebih berpendidikan yang terjangkau dengan biaya murah. Saya pikir ini bapak-bapak yang hadir di sini tadi sudah dijelaskan panjang lebar, mulai dari Syekh Anwar, Pak Nyalah, kemudian Bang Roni dan Pak Khairil Anwar, dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh kawan-kawan kita dari KNPI, dari Ormas dan dari DPRK. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita beralih ke Pak Tole, Darwin dan Bang Yaya, kita minta tanggapan Bang Andika terkait dengan pengalaman Bang Andika dalam terobosan menegrikan Zawiyah Cotkala, Bang, salah satunya. Kemudian salah satu inisiatif sekarang agar anak-anak Aceh Timur juga bisa mendapatkan pendidikan. Ada nggak kira-kira peluang Cotkala untuk membuka lokal Aceh Timur? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, marilah sama-sama kita panjatkan karena dengan kudrah dan iradahnya pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka berdiskusi, mencurahkan pemikiran untuk berpikir, menuangkan ide-ide kreatif dalam rangka menelurkan ide perguruan tinggi negeri, ya. Saya tidak sebutkan Islam negeri, ya, perguruan tinggi negeri di Aceh Timur. Salawat beri salam marilah sama-sama kita alamatkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan peran beliaulah kita pada zaman yang sangat canggih ini masih merasakan indahnya silaturahmi dan indahnya saling berbagi dan saling berakhlakul karimah. Yang kami hormati pimpinan CEO Jufri Channel, ya, mudah-mudahan menjadi seperti nama Mata Najwa, ya, Mata Najwa channelnya, dan itu diakui nasional dan bahkan internasional.
yang kami hormati Bapak DPRK Aceh Timur, Bapak Yahya Bukaya ya, saya nggak sebut tapi boleh kenal di Facebook dan berteman. Kemudian yang saya hormati Sekjen saya di KNPI Aceh Timur, Bapak Pak Sulaiman atau Bang Tole. Yang kami hormati, saya langsung ke yang kenal dulu ya nanti. Nanti setelah itu baru ini. Kemudian senior saya Ketua Nasdem Aceh Timur ya, baru menyelesaikan master di Unimal. Kemudian Roni ya, Bang Roni ya, di Facebook juga sudah viral ya, ide-idenya kreatif membangun Aceh Timur dengan caranya. Tadi Bapak dari mana tadi Pak? Pak Nyaman. Pak Nyaman ya, Pak Nyaman. Tokoh budaya. Budayawan Aceh Timur. Kemudian Bapak dosen dari Unimal tadi Pak ya. Kemudian Bapak-bapak sekalian, yang adik saya Kadri KNPI juga PMI Aceh, Kabupaten Aceh Timur. Bapak-bapak sekalian, pertama sekali berbicara terkait dengan penegerian atau peningkatan status. Dia ada dua, penegerian dan peningkatan status. Peningkatan status itu adalah lompatan status dari, kalau YIN Zawiyah Coklat Langsa itu pertama dia IAI, Institut Agama Islam, IAI, kemudian berubah status menjadi STAI, Sekolah Islam, kemudian berubah status menjadi STAIN, kemudian berubah status menjadi YIN. Nah, syaratnya apa saja? Banyak sekali. Dan itu sangat teknis sekali dan butuh tahunan, Pak Roni, untuk mengumpulkan borang, istilahnya borang-borang. Syarat itu tridharma perguruan tinggi tadi seperti yang disebutkan oleh budayawan kita tadi. Yang pertama dari kesiapan perguruan tinggi itu sendiri menjadi negeri. Yang pertama sekali ada berapa jumlah profesor. YIN Langsa insya Allah akan ada 2 profesor yang akan hadir, itu Pak Dr. Basi Ibrahim, rektor kita sekarang, asli Awak Gurib, orang IDI. Kemudian Dr. Zulkarnaini Abdullah, asli orang Sawang, dan insya Allah akan menjadi profesor. Dan harapan kita YIN Langsa ini berubah menjadi UIN, karena di bawah mohon maaf bukan politik ya, di bawah Bapak Jokowi ini saya pikir ada keluasan, ada kemudahan-kemudahan tertentu yang diberikan untuk Aceh, khususnya untuk perguruan tinggi yang masih dalam status perguruan tinggi biasa. Nah, kemudian saya dengar YIN sekarang, YIN Melabuh juga akan, STAIN Melabuh akan berubah menjadi YIN Melabuh. Kemudian YIN Sekolah Tinggi Agama Islam Gajah Putih juga akan berubah menjadi YIN Takengon. Nah, kita mudahan mereka cepat beralih status ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwasanya yang pertama syaratnya itu memang seperti Bapak katakan tadi, itu secara administrasi memang harus ada yayasan dulu. Seperti Cotkala itu kan ada yayasan Cotkala dulu Pak ya. Yayasan Cotkala dulunya di Aceh Timur. Kemudian dia dewasa besar terus kemudian menjadi YIN. Nah, yang pertama sekali adalah berapa jumlah tenaga pendidikan yang S1, S2 dan S3. S1, S2, S3. Nah, apakah kita di Aceh Timur ada seperti itu? Apakah ada perguruan tinggi yang sudah memiliki status? Saya melihat di Google, berapa kali saya search dari minggu lalu, cuma ada 2 perguruan tinggi yang terakses di Google. Yang pertama adalah Stikes Bina Nusantara, yang kedua Akademi Kebidanan Bangsa ID. Itu yang tersearch di Google. Saya nggak tahu apakah kita kita masih kurang menggunakan medsos, atau mungkin ada perguruan tinggi lain yang ada di ini. Saya teringat di Kampung Besar ada punya ayah Armis, dan itu beliau sangat dekat dengan Kementerian Agama. Ayah Armis ya. Dan sekarang mereka sudah menjadi sekolah tinggi Islam khusus syariah. Bukan syariah, tapi khusus syariah. Syariah.
Nah, khusus syariah. Nah, artinya ini berbeda syariah kan di situ kan luas. Ada hukum pidana, ya, ada ekonomi Islam, kemudian ada perdata, kemudian ada sengketa, ya, dan sebagainya. Dan itu menurut saya berkemungkinan besar menjadi perguruan tinggi Islam ini punya ayah Hermes itu. Selama dia jaga status, kemudian tenaga pengajar, kemudian kualitas akademik, dan banyak menghadirkan program-program yang sesuai dengan tridharma perguruan tingginya itu. Nah, yang selanjutnya adalah standar fakultas. Kita belum punya di sini di Aceh Timur. Standar fakultas. Kita mau kemana ini? Apakah kita fokus ke perguruan tinggi Islam, ataukah kita berbicara potensi perguruan tinggi yang sesuai dengan kearifan lokal, atau dengan potensi daerah? Kita tahu Aceh Timur ini ada 3 potensi daerahnya. Yang pertama pertanian, yang kedua kelautan, yang ketiga migas, yang keempat sejarah. Boleh dibuat ini, nggak apa-apa. Boleh dilakukan. Mungkin nanti ke depan Pak Tole kan, mungkin punya rezeki ingin membuat sekolah sejarah Islam pertama, Munisa misalnya kan, tahu. Kita buat di Perlak atau kita buat di mana kan. Kemudian migas, ini penting sekali migas. Karena sekolah seperti pelatihan yang sifatnya HSE, safety dan sebagainya, kenapa harus ke Jawa? Kenapa nggak di saja dibuat? HSE, safety dan itu ya, Medco buat lakukan itu. Kenapa kita tidak lakukan di sini? Kenapa harus di Jawa? Nah, ini bisa kita kerjasama dengan perguruan tinggi Unsiah atau Unimal. Di sana kan ada dosen-dosen teknik. Ajak mereka kemari buat yang disebut dengan PSDKU. PSDKU ini adalah program studi di luar kampus utama. Jadi tapi terpenting ada rekom dari kabupaten ya. Dalam hal ini bupati dan ketua DPRK membuka yang namanya PSDKU. Nah, selanjutnya sebelum sampai ke PSDKU, sumber daya manusia kita di perguruan tinggi itu di Aceh Timur. Saya pikir Aceh Timur ini banyak sekali sumber daya manusianya. Saya teringat kemarin timnya Pak Belah Putih ya, di Facebook sudah viral itu, Pak Belah Putih mau mendatangkan satu perguruan tinggi di Aceh. Sekarang belum nampak beritanya apakah perguruan tinggi itu berhubungan dengan potensi yang ada di daerah Aceh, ataukah perguruan tinggi yang dari Jakarta beliau pulangkan kembali cuma pinjam, nanti kemudian membuat perguruan tinggi sendiri yang dimiliki oleh Aceh Timur. Kemudian juga demikian jumlah dosen tadi saya katakan tadi, ada berapa jumlah dosen? Jumlah dosen S1, S2 dan S3. Nah, kalau memang S1 semua nggak mungkin kita naikkan ke ini kan, karena syarat menurut peraturan Menteri itu syarat mengajar S1 itu harus S2. Syarat mengajar S2 harus S3. Syarat mengajar S3 profesor. Nggak boleh sembarangan lagi. Kalau dulu boleh hambu-hambu saja kan. Dulu S2 S1 tamat S1 juga bisa ngajar. Tapi kualitasnya dulu lebih bagus ya ketimbang sekarang. Tapi saya nggak tahu gimana itu kurikulumnya kan. Nah, kemudian dukungan pemerintah daerah ini yang penting. Dukungan pemerintah daerah dalam hal ini bupati ya, bupati, kemudian DPRK dalam hal untuk mengesahkan borang itu. Karena borangnya itu bisa jadi setebal proposal mungkin nanti Pak Tole itu. Segini ya. Dan itu saya sekretaris peningkatan status dari SEN ke YIN. Dan itu kita harus bolak-balik meminta dukungan ke DPRK, kemudian ke DPRA, DPR RI, ke 3 bupati ya, serangkai 3 bupati Aceh Timur. Pak Rocky juga ada memberikan dukungan. Kemudian bupati-bupati yang lain, Pak Wali Kota apalagi. Nah, jadi kemudian diskusi FG itu terus dihidupkan untuk dalam rangka bahwasanya kebutuhan peningkatan status itu perlu. Yang selanjutnya adalah jumlah mahasiswa. Nggak mungkin 100 orang kita naikkan status ke YIN atau ke ini, nggak mungkin. Dia minimal 3.000 pendaftar yang masih aktif. Dan itu kalau di Coklat itu sudah pakai istilahnya mahasiswa membayar SPP di Bank Mandiri kemudian aktif di Google langsung.
pakai sistem apa namanya si akad ya, si akad. Nah, kemudian yang terpenting adalah adanya lahan 30 hektar kurang lebih. 30 hektar. Cotkala sudah 30 hektar diberikan hibah oleh PTP sekitar 15 hektar lagi. Dan itu nanti akan masuk kampus Cotkala nanti lewat jalan Taman Hutan Kota Langsa itu ada lempang terus ke sana insyaallah. Kemudian perjamaah perguruan tinggi tadi Pak. Kemudian jumlah dosen yang menulis di terindeks Scopus. Ya, tulisan-tulisan dosen yang apa namanya yang terindeks Sinta ya, Sinta 2 lah setidaknya. Sinta 2 adalah akreditasi penulisan dosen yang sudah diakui oleh jurnal-jurnal internasional. Ini yang penting. Kalau dosen tidak menulis ya tidak bisa ditingkatkan statusnya. Kita bergerak di situ saja. Nah, itu Pak, dan ada beberapa hal teknis lainnya mungkin yang tidak bisa kita ceritakan di sini, tapi saya sepakat dengan Bang Yak Musa katakan tadi. Ini jadi cikal bakal dulu, menjadi embrio dulu untuk dilaksanakan diskusi yang lebih mengkerucut ke depannya dengan menghadirkan siapa mungkin langsung kepala daerah ya, bupati, ini kita minta tolong sama Pak Tole ini kan, kemudian ketua DPRK, kemudian MAA, MPD, kita sinergi saja, kita mau mengarah kemana kampus ini, apakah potensi daerah. Di situ ada pertanian, ada migas, ada kelautan, dan pelabuhan juga kita udah hidup di Pak ya. Apa salahnya kalau kita buat bukan institut tapi sekolah tinggi. Sekolah tinggi dulu, nanti kemudian mengkerucut menjadi sebuah universitas. Dan saya pikir di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini, saya pikir ini cepat Pak ya. Tapi kita di daerah juga cepat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pengalaman Undip Universitas Diponegoro itu telah membuat PSDKU. PSDKU itu adalah program studi di luar kampus utama. Saya bukan pesimis bahwasanya ada kampus di Aceh Timur ini akan ada, tidak. Tapi saya ingin tawarkan ide kita mulai dari PSDKU dulu. PSDKU ini adalah singkatannya program studi di luar kampus utama. Syaratnya tadi menurut potensi daerah tadi. Yang pertama, kita potensi Aceh Timur ini adalah pertanian. Yang kedua, pariwisata saya pikir bisa juga, pariwisata. Masuk juga, ada 6 lah berarti. Sejarah atau pendidikan, pariwisata, migas, peternakan, ya. Dan pelabuhan 6 ya, dan ini bisa dibuat PSDKU. Pengalaman di Undip bekerjasama dengan 4 daerah itu di kota Jepara, Lembang, dan 2 daerah lainnya. Mereka berhasil membuat satu daerah yang disebut dengan daerah wisata kari kambing. Karena kenapa daerah tersebut potensinya peternakan dan pertanian. Jadi syaratnya harus ada 10 hektar ya, 10 hektar ini, dan mahasiswa nanti mereka bekerja di situ. Mereka ikut kuliah di situ. Jadi langsung on the track, langsung on the skill mereka. Jadi ada materi, ada teori, langsung praktek, ada teori, langsung praktek. Dan ini nggak ada salahnya kita kerjasama dengan ya Malikus Saleh atau dengan Unsam ya, bisa ambil 2 prodi di Unsam, bisa ambil 2 prodi di Malikus Saleh. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, ini penting karena IPM kita ini masih rendah, seperti dikatakan oleh kawan-kawan tadi, seperti Bang Heri tadi sudah katakan, indeks prestasi masyarakat kita masih rendah. Karena kenapa? Saya tidak tahu di Aceh Timur ini mungkin apa karena orang-orang Aceh Timur itu sudah keluar semua ya, sehingga malas balik ke Aceh Timur. Sehingga pemikirannya banyak dia sumbangkan ke orang lain di luar Aceh Timur. Sama seperti di PD kan, banyak orang PD kan keluar, jarang mereka yang ada di daerah. Kemudian mendukung partisipasi kasar pendidikan. Jadi kalau sudah ada 4 PSDKU itu, saya pikir insya Allah
akan mendukung partisipasi kasar pendidikan daerah. Jadi nanti seperti kata abang-abang tadi, salah satu investasi selain uang itu adalah pendidikan. Nah, contoh lo semuanya tadi, betul. Langsa kalau nggak ada coklat sama kakek, hina-hinanya juga buta-buta kan? Jauh. Justru karena ada langsa, karena ada coklat dan unsam, maka langsa ramai dikunjungi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi yang ingin saya katakan tadi, saya tidak pesimis. Saya tidak pesimis Aceh Timur akan ada perguruan tinggi, tapi menurut saya karena cikal bakalnya itu masih belum ada embrionya, saya mulai berikan saran melalui PSDKU. PSDKU ini bekerja sama dengan perguruan tinggi daerah, Lok Semoy maupun di Unsam, dengan mengambil prodi-prodi yang sesuai dengan potensi yang ada di daerah. Terima kasih, itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti PSDKU yang dimaksud tadi bahwa menyangkut dengan salah satunya adalah lokal luar dari kampus itu sendiri, ya. Oke. Mungkin ini penting karena gini Pak Tengku Haji Sulaiman. Semua teman-teman ini berharap penuh semua merekomendasi Pak Haji untuk dengan pemerintah maupun dengan berdirinya gedung, ya Pak. Ya Pak Nyamuk ya. Ini gimana tanggapannya Pak? Menyangkut dengan menaruh semua harapan kepada Pak Sulaiman untuk kampus Aceh Timur berdiri, kan seperti itu ya. Mungkin gimana tanggapannya? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita telah dapat berkumpul di Jupri Channel atau di Sahabat Kupi. Ya, mungkin tempat Pak Jupri Channel sering buat diskusi di sini. Tak lupa pula selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Jupri Channel selaku owner lah ya. CEO ya. Saya juga kurang paham. Terus yang saya hormati para sesepuh, Bapak Nyakman tadi, Tunku Anwar, terus Bang Andika juga dari KNPI ya, saya juga bangga. Yang saya hormati Bang Roni, aktivis. Yang saya hormati juga Pak Khairil Anwar ya, juga dosen senior ya, dan alhamdulillah yang saya hormati Tengku Nyak Musa Hussein ya, dan Bang Darwin. Yang saya hormati Bapak Yahya Bohkaye yang selaku anggota DPRK Aceh Timur. Yang juga saya hormati Bang Muhammad Khaidir ya, dari aktivis ya, GMPK ya. Ini ada kader saya juga ini, Bang Kadri. Mungkin semua yang saya hormati yang mungkin tidak habis kesebut nama semua. Dalam hal ini saya memperkenalkan diri dulu. Saya Haji Sulaiman yang akrab disapa Tole, Sektaris KNPI. Kebetulan saya juga di KNPI Sektaris. Di Kepemudaan Olahraga juga saya Sektaris Umum, Sekum. Di Abdesi saya sebagai Dewan Pakar. Mungkin ya
banyaklah yang, tapi saya yang intinya saya lahir di Bandung, artinya Banda Alam Ujung. Terima kasih kepada kawan-kawan atau Pak Juprizen yang telah memberi kesempatan kepada saya. Kita diskusi terkait masalah bagaimana caranya kampus atau universitas berdirinya di kabupaten kita, Kabupaten Aceh Timur. Kalau yang menurut saya, pemerintah sekarang kan dari 15 tahun ya, Aceh Timur sudah berdiri sendiri ya. Aceh Timur sudah berdiri sendiri dengan luas tadi kalau nggak salah disebut oleh Pak Nyakman 60.082 meter bujur sangkar, dengan jumlah kabupaten jumlah kecamatan 24 kecamatan, jumlah desa 513 desa kalau nggak salah. Mungkin beban pemerintah di sini ya memang kita tahu besar karena luas wilayahnya yang sangat luas dan penduduknya hampir 380.000 ya, lebih kurang lah. Jadi mungkin step by step pemerintah dan legislatif menjalankan atau membangun daerah Aceh Timur ini. Dari semenjak pindah dari Langsa, banyak aset-aset kita yang sudah ditinggalkan di Langsa. Apakah itu menjadi hibah kita juga kurang tahu, hanya pemerintah yang tahu. Hari ini sore ini saya berbicara atas nama KNPI atau Pemuda. Dalam hal membangun universitas saya sangat mendukung, kami dari Pemuda sangat mendukung supaya terdirinya universitas di Kabupaten Aceh Timur. Yang kedua, kita yang perlu menurut saya ya, yang perlu adanya dulu pembebasan lahan ya, terkait lahan. Setahu saya tanpa lahan pemerintah pusat tidak akan memberi anggaran untuk membangun universitas, terlepas daripada teknis-teknis yang dijelaskan oleh kanda kita Bang Andika tadi atau Bang Khairil Anwar. Tapi menurut informasi yang sampai ke saya, artinya sebagai pemuda, pemerintah sekarang lagi menyiapkan lahan 50 hektar untuk Universitas Kabupaten Aceh Timur. Itu sama-sama harus kita dukung. Nah, terkait tadi Pak Khairil Anwar tadi membicarakan Pak Nyak Musa ya, kalau maaf Pak Nyak Musa tadi juga sempat mengeluarkan bahasa kalau bisa kayaknya kesana besok harus kita bentuk tim panitia untuk untuk cikal bakal kesiapan kita ya. Tapi menurut saya yang juga terdengar di saya sebagai pemuda Aceh Timur atau sebagai tokoh pemuda, di Aceh Timur juga banyak S2 yang nganggur. Itu kalau perlu nanti kita datakan siapa nama S2, di mana tinggal, segala macam. Itu kan dasar ya Bang Andika ya, mungkin dasar daripada kita memohon kepada pemerintah pusat, mungkin karena ini anggarannya terlalu besar, mungkin harus memohon kepada pemerintah pusat. Itu dasarnya harus kita bentuk dulu, bentuk tim panitia atau segala macam itu, biar kita lebih tahu bibit-bibit Aceh Timur ini sebanyak apa atau semampu setingkat apa yang kemampuannya di Aceh Timur.
Nah, itu kalau bisa nanti kita bentuk panitia, terus kita cari tahu siapa-siapa yang dosen di sini, yang siapa-siapa dosen yang di luar Aceh Timur. Mungkin dosen, apalagi kalau menurut saya, karena rektor Unsiah itu kan orang Aceh Timur ya, orang ID lagi, Bapak Samsul Rijal lah. Jadi beliau mungkin juga kalau ini beliau sampai ke telinga beliau juga sangat mendukung. Mungkin seide kita, mudah-mudahan Aceh Timur ke depan mungkin tidak akan lama lagi akan berdirinya dengan kerja keras kita. Nanti akan kita bentuk tim panitia rekrutmen atau segala macam, mungkin itu teknis. Mudah-mudahan cepat tercapai dan terwujud impian masyarakat Aceh Timur, apalagi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan atau ekonominya di bawah rata-rata. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan, mungkin kita juga jangankan di tingkat universitas yang harus kita tingkatkan. Di tingkat SDM, mulai SD, SMP itu juga kalau bisa SD ada SD unggul atau SMP unggul atau SMA unggul, itu juga kita butuh satu yang telah ada di kita, itu Man IC. Man IC itu akan megah kemana-mana. Bahkan yang muridnya ini dari luar Aceh, dari Sumatera Utara, sampai dari Bogor ada. Itu informasi dari Pak Sulpan sebagai kepala Man IC. Jadi itu menjadi barometer juga kita. Mudah-mudahan pemerintah Aceh Timur ke depan sangat mendukung, atau harapan kita ini beliau merespon dengan ikhlas hati atau sepenuhnya lah, mudah-mudahan. Satu lagi juga kalau bisa kita capai dalam diskusi ini atau diskusi ke depan, bagaimana menyelamatkan anak-anak bangsa, karena kita di Aceh Timur terkait masalah anak-anak yang kadang bukan kurang mampu, tapi sudah terpengaruh dengan narkoba. Bagaimana kita selamatkan? Nah, setahu saya, kalau misalnya penegak hukum bekerja keras, menangkap seluruh pemakai, akan mengirim ke lapas tempat lembaga, setahu saya lapas juga sudah over kapasitas. Jadi bagaimana ke depan bisa hadir juga atau terbangun juga tempat rehabilitas narkoba itu, supaya generasi anak bangsa kita ke depan cerdas. Jangan generasi-generasi yang menyebahasa Aceh sedeng, nyen puyang ta petamong hai tamong lagi gedanyo petamong manok lam grupo namruai dalam nyen hai tamong. Mungkin lebih kurang nyen ke harapan, dan semoga diskusi ini akan terus berlanjut dan kita tingkatkan atau harus kita bentuk panitia secepatnya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah, terus pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi atas nama pemuda saya siap kapan saja diajak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Yaya, mohon maaf Pak Yaya, Bokaye, diskusi ini terbangun, diskusi ini hadir akibat berita dari Bang Yaya kemarin. Maka saya beri untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan dalam berita. Nah,
mungkin dalam berita sudah menyampaikan ide, tentu coba kita dengar apa yang ada dalam pemikiran Bang Yaya untuk mewujudkan ide Bang Yaya yang dalam media kemarin, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puja dan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana niba seput yang berbahagianya Allah mentenggebi kesempatan sehingga kitanya dapat berkumpul dengan rencana yang mulia untuk menciptakan satu daerah yang menjadi daerah untuk dunia pendidikan yang kita tingkatkan. Salawat dengan salam kita sampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kageba umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang lagi yang rasakan jino. Dan penghormatan lentuan ke sesepuh long adalah Pak Nyaman yang gebi pada bawah ide untuk gedanyo sehingga melahirkan ide-ide yang baru. Dan penghormatan lunduan kepada Tunku Haji Sulaiman yang di samping long adalah goknyan sekjen dari KNPI yang memimpin di bagian kepemudaan dan olahraga. Dan penghormatan lunduan kepada Bapak Khairil Anwar yang gebi masukan dan gambaran terhadap gedanyo pada saat diskusi uronyo mungkin menjadi bagian tambahan daripada yang sampaikan oleh rekan-rekan mandum gedanyo. Dan penghormatan luntuan kepada Abang Long Pak Khairil Anwar Tengku Anwar yang gebi pandangan-pandangan terhadap pada zaman atau masa sekarangnya yang gedanyo jalaninya. Dan terima kasih banyak kepada Kakanda Bapak Andika yang telah menyampaikan pendapat-pendapat demi terciptanya satu universitas di Aceh Timur atau perguruan tinggi di Aceh Timur. Dan penghormatan duan kepada Bapak Khadir GMPK. Dan penghormatan duan kepada Kadri. Dan terima kasih banyak kepada Bang Jufrijen yang mengundang kamu untuk diskusi di pada hari yang berbahagia. Dan terima kasih banyak kepada Bang Darwin yang selalu tampil dalam setiap ingin memajukan Aceh Timur ke depan. Dan mengingat dalam halnya begitu pentingnya universitas di Aceh Timur untuk memajukan masyarakat Aceh Timur di dunia pendidikan. Bercerita dalam tentang Pak Nyaman sampaikan Buno kembali kepada yang disampaikan di Pak Nyaman. 24 kecamatan melahirkan setiap generasi yang ingin melanjutkan ke dunia pendidikan. Mungkin banyak generasi yang punya cita-cita, tapi ada kendala. Yang pertama menyangkut ada masyarakat yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Kalau kuliah di luar, kalau ingin melanjutkan di luar, yang pertama beban kos. Yang kedua, beban perjalanan yang mungkin tidak mampu tercover oleh masyarakat di daerah kita yang masih di bawah garis kemiskinan, yang ingin ada niat untuk melanjutkan ke dunia pendidikan yang lebih menunjang ke atas. Tapi harapan, kita berharap juga kepada pemerintah daerah, semoga memberi dukungan penuh agar terciptanya satu universitas di Aceh Timur untuk generasi masa akan datang. Dan dibaliknya,
di sampingnya kita sangat mendukung. Yang pertama, sumber daya alam, sumber daya dari kelautan, sumber daya dari pertanian. Kurasa dalam halnya kita sangat didukung untuk menjadi satu daerah yang ada universitas. Kita lihat daerah lain seperti Kutajane yang di ujung bisa ada universitas. Mengapa kita tidak? Itu harapan kita. Mungkin Long sebagai legislatif juga sangat mendukung untuk anak-anak remaja yang ingin melanjutkan dunia pendidikan di tingkat sarjana supaya daerah kita ada universitas. Jadi dalam halnya Long coba juga berdiskusi dengan teman-teman. Kadang-kadang di warung kopi yang tidak kita sengaja ada informasi-informasi dari masyarakat. Begitu pentingnya dunia pendidikan di Aceh Timur yang ada universitas. Karena mengingat daerah kita didukung oleh sumber daya, bermacam-macam sumber daya. Termasuk kita harapkan ada dukungan daripada Meko yang telah mengambil banyak keuntungan di daerah kita. Yang harus dilihat bagaimana nasib yang ada di sekeliling kita, yang harus mengikuti dengan aturan-aturan yang ada di luar. Mungkin dengan adanya universitas meningkat ilmu pengetahuan untuk kita mengelola daerah kita sendiri. Nyoko yang dapat lu sampaikan, lu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Yaya. Kita minta Bang Win ya. Bang Win, saya dengar dulu dari pemerintah Bupati Bupati Muslim Hasbalah dulu ada 3 komitmen yang dimintakan ke Medco. Dan Bang Win selaku aktivis Medco kata Bang Roni tadi, ya kan? Nah, apakah ini terbengkalai duanya, yang terwujud satu yaitu rumah sakit, yang duanya universitas, dan satunya lagi adalah PDAM. Nah, bagaimana ini Bang melihat perjalanan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin karena waktu udah panjang, saya nggak memperpanjang mukadimah. Saya kembali ke langsung dasar pertanyaan ya dari Bang Jufri ya. Terkait pertanyaan Bang Jufri, mungkin sama-sama kita ketahui Medco ENP Malaka itu masuk ke Aceh Timur itu kalau nggak salah tahun 2006 pertama. Mereka ingin eksplorasi migas yang ada di Aceh Timur, gitu Bang. Dan sempat terkendala tahun 2008 mereka masuk kembali dan akhirnya mereka sukses eksplorasi itu sekitar tahun 2012 ya. Nah, kalau nggak salah apa yang dipertanyakan sama Bang Jufri itu informasi yang saya terima memang benar. Ada 3 item yang mendasar yang membuat kerjasama antara pemerintah daerah dan Medco saat itu boleh masuk sih. Nah, kalau kita itu mungkin saya sedikit apresiasi kepada mantan Bupati Aceh Timur Muslim Hasbalah karena sudah merekomendasikan 3 hal yang sangat sakral ya, sangat penting untuk Aceh Timur. Melihat Aceh Timur bekas konflik dan SDM kita yang kurang, termasuk peningkatan kesehatan dan semacamnya. Jadi gini, dalam perjanjian dasar sedikit Bang Jufri, bukan rekomendasi sebenarnya. Kemarin pasca kejadian Medco ingin beroperasi di Aceh Timur, ada beberapa rekomendasi dari pemerintah untuk penyaluran CSR di depan. Jadi ada 3 rekomendasi dari pemerintah awal ketika Muslim Hasbalah menjadi bupati. Itu item pertama adalah pendidikan Bang, bukan rumah sakit dulu. Pendidikan itu dia di item pertama Bang, dari 3 item. Itu bunyi pertama. Nah, kedua baru rumah sakit, yang ketiga baru penyediaan air bersih Bang untuk Aceh Timur. Kalau kita ingin menggali ke dasar, sebenarnya apa yang sudah diwacanakan oleh pemerintah tinggal kita jalankan saja sebenarnya. Ada 3 item itu, salah satunya pendidikan yang
dasarnya sudah ada ruang yang dibuka oleh Medco dan pemerintah itu untuk penempatan salah satu fakultas di Aceh Timur. Nah, entah fakultasnya itu di bidang pendidikan apa, itu nggak ada rekomendasi. Yang jelas fakultas itu ada perjanjian. Itu sebagai dasar bahwasanya Medco boleh beroperasi, CSR itu di depan. Nah, kita tahu masa terakhir kepemimpinan Muslim Hasbullah sampai sekarang hal itu udah hilang, Bang. Itu udah hilang. Masalah fakultas itu seolah-olah tertutup sekarang. Kita nggak tahu di mana hilangnya, kita nggak tahu. Yang jelas itu ada, Bang. Nah, mungkin Pak Yahya Bokaye di DPR sekarang kan ada bagian aset atau data yang lama, bisa digali kembali ya, rekomendasi. Apakah memang ada perjanjian antara perusahaan Medco dengan pemerintah saat itu masa Muslim, bahwasanya CSR di depan yang diminta itu ada salah satunya pendirian fakultas. Itu kepada Bang Yahya Bokaye ya sebagai DPR saat ini, dan semoga dengan adanya Medco di sini juga bisa merekomendasikan terkait. Nah, ada beberapa tambahan di sini Bang Jufri. Saya minta kelengangan waktu sebentar terkait fakultas. Yang satu sudah kita jawab, pertanyaan Bang Jufri. Universitas kita sudah jawab. Saya ingin menyampaikan beberapa pendapat sih sebenarnya tentang fakultas yang akan di Aceh Timur. Itu kesiapan kita bersama dan keinginan seluruh elemen yang ada yang berhadir di sini. Jadi ada beberapa tanggapan yang saya kutip dari beberapa narasumber senior yang sudah ada di sini, termasuk Tetua Gunyaman. Jadi tentang rekomendasi bagaimana fakultas itu akan berdiri kokoh dan mungkin akan bisa menjadi fakultas go internasional seperti harapan kita. Kalau saya lihat di Aceh Timur ada beberapa kekurangan yang sebenarnya yang harus kita siapkan di sini. Yang pertama seperti Tengku Nyaman sampaikan tadi, kita harus menyiapkan SDM-nya itu dari dasar, Bang. SDM dari dasar, yang pertama dari SD, SMP, dan SMA. Nah, di tempat saya ada beberapa data yang saya kutip terkait tingkat mendasar dulu, Bang. Sebelum fakultas ini ada. Kita harus menyiapkan yang pertama dari SMK-nya kah, dari pendidikan yang seratanya, SMA-nya, begitu juga EMAN dan semacamnya. Saya lebih melihat di sini harapan bagaimana pemerintah daerah untuk saat ini, begitu juga dengan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitas tingkat sekolah menengah atas. Nah, termasuk juga SMK-nya, MAN-nya atau MAS-nya. Kalau kita lihat data yang sudah tersebar di lapangan itu datanya sudah lengkap sebenarnya. Kita di sini punya SMK 12 unit. 12 SMK yang tersebar 24 kecamatan, 11 SMK negeri, 1 SMK swasta. Di MAN sendiri kita ada 5 MAN yang jelas negeri, ada 5 MAS yang negeri juga, MAS yang sudah dinegerikan. Kalau nggak salah MAS itu swasta, tapi sudah dinegerikan oleh pemerintah. Ada MAS yang sudah 9 itu berstatus negeri. Dan ada juga 2 MAS swasta. Di tingkat SMA-nya kita punya 1 SMA swasta, 17 SMA negeri. Nah, kalau saya melihat harapan yang sudah tertampung dalam pikiran kita semua seperti yang diharapkan Haji Tole, Tengku Nyaman, Tengku Nyak Musa, dan dosen kita Tengku Khairil untuk bagaimana universitas ini maju ke depannya. Kalau saya lihat kita harus lebih mendasar memanfaatkan SDM-nya dari tingkatan-tingkatan serata tadi. Nah, apalagi kita lihat saat ini, kalau kita melihat di Aceh Timur sebenarnya sudah cukup SDM yang sudah ada, tinggal pemanfaatannya saja. Nah,
kita di sini juga mungkin mendesak Bang Roni ya, kalau bahasa kita Bang ya, mendesak pemerintah sebenarnya di sini, kalau memang universitas ini akan lahir, ini dulu disiapkan. Ini dulu disiapkan, jangan hanya program misalnya meningkatkan bangunan, menyediakan infrastruktur dan semacamnya, tapi lebih ke SDM-nya. Lebih ke SDM-nya, dimanfaatkan SDM yang sudah ada tingkat strata ini dulu disiapkan. Bagaimana mereka di tingkat strata belum siap, apalagi kita membangun universitas ke depan. Mungkin dari saya itu aja dulu Bang Jupri. Oke, makasih Bang. Mungkin sedikit saya tanggapi bahwa kebutuhan universitas karena kebanyakan sekolah yang tidak tertampung dan ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan akibat kemiskinan, itu Bang. Ya. Dan seterusnya bahwa kalau saya pahami, jadi kalau menurut saya pekerjaan sebagai mahasiswa itu bukan berharap untuk bekerja di pemerintah, tapi bagaimana membangun lapangan kerja. Kalau nggak salah seperti itu ya konsepnya. Nah, Bang Khaidir Bang, ini sarjana hukum Bang, sudah gimana Bang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja mengingat waktu pun udah jam 5, sholat asar masih banyak yang belum melaksanakan. Yang saya hormati, pertama kali terima kasih dulu kepada Bang Jufri Shen. Langsung aja dulu Bang, jangan penghormatan lagi. Iya. Maksudnya yang saya hormati semua juga para sesepuh yang ada di diskusi sore yang berbahagia ini. Mungkin saya sedikit ingin menyampaikan tentang gagasan pembangunan pendirian universitas di Kabupaten Aceh Timur. Yang perlu kita apresiasi, pertama tahun 2019 itu 31 Desember 2019 itu Pak Abdullah Putih yang juga sebagai anggota DPD RI sekarang sudah mendeklarasi tentang pendirian universitas di Aceh Timur. Dan pada saat itu juga diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat yang tidak asing juga di Aceh Timur. Diikuti oleh Pak Dewan juga kita. Mungkin hari ini sudah bertambah lagi, yaitu Pak Mudawali dari P3. Dan sekarang hari ini ada Pak Yahya dari Bakaya dari PA. Dan juga ada Bang Ketua Nasdem Aceh Timur Bang Nyak Musa. Jadi lengkap sudah mungkin. Lengkap sudah untuk pendirian tokoh-tokoh pendirian Universitas Kabupaten Aceh Timur. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita tempuh, mungkin antara tokoh-tokoh yang hadir di sini dan tokoh-tokoh yang mungkin seperti Bapak Andika tadi bilang di Facebook sudah ada, tuh menyatukan persepsi, menyatukan satu ide gagasan bagaimana universitas ini bisa terwujud di Kabupaten Aceh Timur. Dan pada kesempatan ini juga saya sangat mengapresiasi kenapa pada diskusi itu kebetulan saya hadir. Bapak Abdullah Putih menyampaikan, Bapak Bupati Aceh Timur, Pak Roki itu dukungan penuh tentang pendirian universitas di Kabupaten Aceh Timur. Dan lokasinya ataupun tempatnya pun sudah digambarkan sama beliau. Itu letaknya di Kecamatan Idi Tunong, wilayah Alulu. Itu saran beliau kepada Pak Abdullah Putih. Dan ada diikuti juga kemarin tuh pas saran itu seluruh anggota KNPI ya di Dekranasda. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan harapan saya juga sebagai anak muda ataupun orang di Aceh Timur untuk kemajuan Aceh Timur ke depan. Marilah sama-sama kita satukan persepsi bagaimana hal ini cepat terwujud. Jangan hanya menjadi sebuah wacana saja gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa saya panjangkan waktu karena mengingatkan waktu, terima kasih semuanya, abang-abang, bapak-bapak semuanya. Saya mendukung penuh karena di tahun 2019 kami pernah membuat aksi untuk adanya universitas di Aceh Timur. Karena mengingat di wilayah pesisir ya, serta pesisir,
ada adik-adik kita ini yang begitu tamat sekolah dia putus mau sambung kuliah, tapi dia putus karena mengingat ekonomi orang tuanya tidak cukup untuk biayakan kuliah ke lanjutnya. Dan kita berharap di sini ada Pak Sekjen saya juga ini, ada Abah Yaya Bukaya dan serta abang-abang lainnya, terus mengawali, terus memantau supaya di Aceh Timur harus ada universitas yang begitu dahsyat. Ya, kita berharap ya, dan penuh dukungan daripada bapak-bapak dosen dan para abang-abang aktivis ya, untuk ke depan lebih fokus untuk universitas. Jangan sampai generasi kita bodoh di masa jajah Belanda dulu. Kita hidup di era teknologi. Pokoknya kita harus mempunyai jiwa-jiwa teknologi ke depan. Itu saja Bang Jufridhan, sukses buat Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mau saya tegaskan lagi terkait apa yang sudah kita bicarakan semua dari senior-senior kita yang paling hebat-hebat ini. Jadi semoga kalau bisa besok kita bentuk panitia dalam hal untuk membangun universitas dan kampus di Aceh Timur. Karena pemerintah sudah mendukung dan lagi menyiapkan lahan seluas 50 hektar oleh Pak Bupati Aceh Timur. Terima kasih. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jufri. Waalaikumsalam. Ya. Bajur, karena saya Ketua Nasdem, bersamaan dengan diskusi ini saya laporkan ke Pak Surya Paloh. Salam katanya. Alhamdulillah. Berarti sinyalnya bagus. Ya, sinyalnya bagus dan harapan kita dengan sinyal di awal kita melihat seperti ini, saya merinding Pak mendengar ya dukungan Pak Tole, dukungan dari Suma, dan apalagi sudah disampaikan ke Jakarta dan beliau juga ikut mendukung. Ini luar biasa sekali. Bang, makasih Bang atas idenya sehingga terlahir hari ini kita diskusi Bang Yaya Bukaya. Nah, perlu saya sampaikan sebagai informasi bahwa ada potensi luar biasa di kita. S2 luar biasa, salah satu dia sudah menulis buku ini. Dia berasal dari Kedai Gerba. Kita tidak sangka beliau menyelesaikan S2-nya cum laude 1 tahun 3 bulan. Ya. Malang. Oh, Banda Aceh. Ya. Nah, kita tidak tahu bahwa banyak sekali potensi S2-nya dan mau melanjutkan S3. Nah, kalau universitas kita nggak terbangun, mereka pasti akan mengajar di luar. Nah, ini harus kita segerakan untuk menampung putra-putra Aceh Timur untuk berbakti untuk Aceh Timur. Itu salah satunya. Gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Itu yang satu. Yang kedua, Pak Jufri, Jakarta belum tahu Aceh Timur. Katanya udah ada. Langsa saya bilang. Katanya sudah ada Aceh Timur, belum langsa Bang. Langsa. Nah, selanjutnya gini, saya membangun diskusi seperti ini. Kalau saya bangun di Tamiang cepat sekali berkembang. Salah satunya, saya bangun di Kota Langsa kemarin cepat sekali berkembang, Bang. Berapa kali saya bangun, antusiasnya. Kenapa? Karena potensi untuk mahasiswa berdiskusi kritis seperti ini itu sangat bagus, kan? Kenapa di Aceh Timur lamban? Mungkin Bang Kadri ini urusan Abang dan Bang Hairil, Bang. Kami lamban untuk membangun, tapi kami nggak kapok. Tetap akan berupaya berjuang. Pemikiran-pemikiran kritis kita hadirkan di warung kopi. Kemudian yang selanjutnya, saya pikir satu ide yang disampaikan oleh Pak Toli tadi untuk segera membentuk panitia. Nah, ini tolong disampaikan bagaimana mekanismenya untuk pembentukan panitia. Tolong disampaikan, kalaupun misalnya menggunakan kami sebagai sebagai ini kami siap. Kalaupun nanti melanjutkan tidak menggunakan kami juga tidak jadi masalah. Yang penting ide dasar kami sudah coba tuangkan di sini. Untuk melanjutkan silakan, gitu. Gitu Pak. Gimana? Ada kira-kira pendapat untuk salah satu yang digambarkan tadi? Kalau Pak Tole bersemangat bahwa besok harus terbentuk panitia, gitu. Ataupun hari ini kita bentuk panitia, gitu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin sedikit menambahkan, kita mengucapkan
Ya apresiasi lah kan, karena saya jarang sebut apresiasi kan. Kalau memang pemerintah Aceh Timur sudah siapkan cikal bakal kampus, setidaknya mungkin lahan, ya kan, itu artinya sudah ada niat baik daripada pemerintah Aceh Timur sendiri. Kemudian seperti Haji Tole tadi bilang, kita inisiasikan secepatnya membentuk panitia lah, inisiator kan mungkin apanya. Jadi saya ingin mengingatkan sedikit, kita dulu mungkin beberapa 2019 Bang Jufri mungkin ingat, saya nggak usah bilang tokohnya siapa, itu kita pernah buat bahkan WA group waktu itu untuk pengembangan pariwisata Aceh Timur. Tapi saya nggak tahu grupnya entah kemana, saya kayak dikeluarin dari grup itu. Kemudian isu pengembangan pariwisatanya juga mati. Tapi terakhir tadi kami aja yang mau pergi wisata ke Pedawa Puntung. Jadi intisari yang ingin saya sampaikan bahwasanya hari ini jangan sampai pembicaraan kita tentang inisiasi untuk membangun kampus atau universitas di Aceh Timur ini jangan sampai menjadi pembicaraan ataupun obrolan abal-abal aja. Satu. Yang kedua, jangan sampai itu hanya berhenti di sini nanti. Akhirnya berakhir saya dikeluarin di sebuah grup WA nanti. Kan seperti itu. Habis itu kampus entah kemana, orang yang menginisiasi entah kemana dan sebagainya. Inisiatif ataupun niatan untuk membangun kampus ini adalah keinginan ataupun harapan-harapan sejati kita, ingin mencerdaskan Aceh Timur, ingin mengeluarkan Aceh Timur dari kemiskinan, keterpurukan, kebodohan dan sebagainya. Yang kedua juga nanti artinya kita harapkan juga tidak ada sentimen ataupun tendensius di antara kita di sini gitu. Jadi komponen anak bangsa Aceh Timur ini yang ada di Aceh Timur ini kalau bisa dilibatkan, termasuk ya oposisi yang gatal-gatal mulutnya ini jangan sampai nggak dilibatkan nanti gitu. Nanti takut kampusnya nggak sempurna berdiri. Saya pikir demikian. Kemudian satu lagi, kebetulan abang-abang ini ada di sini, beliau-beliau ini ada di sini, ada Bang Yaya, ada Haji Tole dan sebagainya, yang mungkin sama-sama kita ketahui beliau-beliau ini orang dekat dengan kekuasaan. Bahwasanya menurut saya prinsip daripada kita ingin hadirnya kampus di Aceh Timur ini adalah prinsip-prinsip ingin memanusiakan manusia, ingin pencerdasan. Jadi saya secara pribadi dan kami juga kawan-kawan aktivis mungkin suara-suara jalanan ini ingin menyampaikan supaya beliau-beliau ini sampaikan kepada penguasa, terutama kepada Bang Rocky dan mereka-mereka yang berkuasa lainnya di Aceh Timur. Jangan anggap kami yang mengkritik ini sebagai membenci. Nah, kritik ini kita untuk membangun bukan memusuhi. Artinya apa? Percuma saja kita bicara panjang lebar mau bangun kampus sampai terdirinya kampus. Saya pernah pengalaman juga di kampus. Kalau nanti kampus itu hadir untuk manusia ataupun pemikiran ataupun mahasiswa dibungkam pikirannya di sana, itu percuma. Bagus nggak usah ada kampus di Aceh Timur ini. Berarti ini cepat aja. Saya kalau diizinkan ini saya akan natulensikan, akan saya kirim hasil natulensi ini, saya rangkum dulu, saya tulis nanti, saya kirimkan hasil hari ini. Kemudian teknis-teknis sudah digambarkan oleh Pak dosen tadi dari Unima dan juga Bang Andika sudah memberikan gambaran teknis. Kemudian juga nanti izinkan saya, kalau memang diizinkan saya akan coba mengidentifikasi beberapa teman-teman lain untuk memperluas agar nanti di saat di kepanitiaan menjadi representatif. Ya, izinkan ya, kalau saya identifikasi nanti saya akan kirimkan dan setelah itu baru kita duduk bersama untuk menyusun kepanitiaannya. Ya. Gitu Pak. Sedikit Pak Jufri. Gimana? Sedikit. Menurut saya kita para tokoh masyarakat ini dengan latar belakang yang berbeda supaya tidak ada ketimpangan. Jangan nanti terkesan pembentukan meskipun hanya 2-3 orang, tapi harus ada konsep. Artinya kita harus menunggu juga dari Pak Haji Tole bagaimana komunikasi dengan pemerintah Aceh Timur. Itu dulu. Jadi kita, maaf ini pendapat saya, karena kita juga
organisasi partai politik itu untuk kita harus ada lampu hijau dulu dari pemerintah daerah. Ya, kita percayakan tadi ke Pak Haji Tole, kita tunggulah lampu hijau dari beliau. Setelah itu baru nanti Pak Jufri koordinasi dengan Pak Tole bagaimana kelanjutan. Kalau kita buat semacam komunitas untuk cikal bakal lahirnya universitas itu harus ada kontinu, Pak, yang punya kapasitas di dalamnya. Itu menurut saya ya, itu pendapat. Boleh Bapak-Bapak terima atau enggak, tapi itu sebagai pendapat. Jadi harus ada yang punya kapasitas. Bukan kita di sini tidak ada kapasitas, tapi koordinasi komunikasi dengan pemerintah daerah. Itu dulu. Jika pemerintah daerah sudah memberi lampu hijau, otomatis nanti Pak Haji Tole sudah memberi gambaran kepada semua tokoh Aceh Timur yang punya andil, yang punya kapasitas dan punya integritas untuk memajukan dunia pendidikan di Aceh Timur. Itu pendapat saya, jadi kita dengar dulu dari pemerintah daerah. Terima kasih Bang Jufri dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, silakan ya. Sedikit. Sebentar, saya inikan sedikit Bang Pak Nais. Jadi dari pendapat itu memang benar, tapi kita coba identifikasi dulu Pak. Identifikasi, kita kasihkan ke grup, nanti kita akan kasihkan ke Pak Tole. Pak Tole yang akan menyiapkan untuk menyiapkan pemerintahnya Pak. Setelah kita identifikasi beberapa tokoh itu tujuannya. Nanti di saat sudah dapat lampu hijau dari pemerintah, baru kita maunya dalam pertemuan lanjutan ini ada pemerintahnya Pak. Ada apa? Kalau bisa ada hadir Pak Bupati untuk ya stakeholdernya. Ada pemerintahnya juga gitu ikut dihadirkan. Nah silakan Pak Nais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam suatu kerja besar, ya kan, umpamanya kenduri, ya kan, bahan-bahan sudah terkumpul, kayu sudah dibakar, hidangan sudah tersedia, semoga tidak dimasukkan ke dalam kulkas. Ya, tetap hangat, tetap di api, ya. Itu saya. Oke, masukkan. Berarti, iya silakan Pak. Sedikit saya menanggapi ya Bang Roni tadi, mungkin walau pada saat itu saya tidak hadir terkait wisata ya, bukan sebenarnya pemerintah tidak melanjutkan atau bagaimana, tapi kita banyak terbentur dengan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Timur. Itu satu tanggapan Bang Roni. Terus yang tanggapan Bang Jufri atau Bang Nyakman tadi, untuk kita datakan sementara sebagai bahan dasar, saya sebagai KNPI atau pemuda bisa mungkin saya sampaikan ke DPRK, kepada Pak Bupati, itu saya selaku pemuda bukan sebagai penguasa, mohon maaf. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa niat kita tadi terwujud dan terbangun secepatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ada Pak, ada masukan? Iya, silakan. Belum masuk. Jadi kan belum bacut aku tolinya yang kahino ketua partai. Lun sesuai dengan niatannya dari University. Saya pribadi ini kan ada santri, ada yang sedang belajar di negeri Yaman. Ini hampir selesai S1-nya, rencana saya mau lanjutkan di S2-nya. Ini semoga nanti mereka pulang di negeri Handramawat itu bisa membantu kita. Jadi handai tolong saya ini yang punya kapasitas pemerintahan, Bu Toli, itu bisa dibantu itulah. Karena sementara ini kan saya yang biaya sendiri. Tapi saya biaya ini kan untuk pemerintah, untuk Aceh Timur ke depan. Dan juga pesantren saya hari ini sudah 3 orang yang hafiz 30 juz. Dan insya Allah setiap tahun kami akan mencetak minimal 3 orang santri harus bisa 30 juz. Dan tahun 2001 insya Allah kita punya 3. Jadi ini perlu saya sampaikan ya. Jadi kalaupun pesantren saya itu nggak besar itu gitu, tapi ini perlu juga diketahui ya Bu Doli. Ya, ini dia.
Jadi ini apalagi ini saya sedang pembebasan tanah untuk mendirikan gedung Hafiz. Nah ini juga kan perlu juga ada perhatian dibantu ya Botoli. Demikian kita baca doa insyaallah. Sebentar Pak, sebelum baca doa lun coba nasib baca saja bahwa hari ini kita sudah share segala sesuatu yang ada. Tadi kita sudah ada metode ada komitmen kita untuk merekomendasi, ya kan? Rekomendasi izinkan kalau saya tulis ini nanti kita masukkan ke grup aja dulu yang sudah hadir, walaupun nanti keluar lagi nggak apa-apa. Tapi untuk sementara saya share ini. Oh iya nggak seperti yang karena saya nanti akan tuliskan ini sebuah rekomendasi, saya akan kirimkan dulu untuk dikritisi. Setelah sudah dikritisi baru nanti kita kirimkan ke yang bersangkutan. Apakah perlu rekomendasi ini kita lahirkan lagi? Kira-kira Pak ini perlu ya? Paknya perlu ya? Perlu ya. Saya buat rekomendasi, saya rangkumkan nanti saya buka rekomendasi, saya kirim ke grup WA. Itu satu. Kemudian ada lanjutannya, berarti rekomendasi kita hari ini salah satunya Pak, walaupun Bapak bukan kapasitas sebagai sebagai pemerintah hari ini, tapi hubungan dengan pemerintah mungkin agak lebih dekat Pak. Jadi mohon untuk disampaikan ke pemudaan. Bukan begitu Pak Nyaman ya? Pak Nyaman saya. Membangun hubungan ini agar cita-cita kita bisa didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Satu rel gitu. Iya. Dan harapan besar bahwa mudah-mudahan Pak Tole jadi pemerintah lah besok. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya luar biasa hari ini. Saya selama diskusi hari ini yang sangat luar biasa karena unsurnya cukup sekali. Ada dosen, ada semuanya hadir hari ini. Saya mohon maaf atas semua kesilapan dan atas kesederhanaan yang kami bisa bangun hari ini, dan harapan kami channel kami Jufrijen Channel tolong didukung dan di subscribe channel kami. Mohon juga dipromosikan kepada teman-teman yang lain agar tujuan mulia ini bisa bisa kami wujudkan kembali. Saya undur diri dari hadapan bapak-bapak sekalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا والمعلمين ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ومرادنا في هذا المجلس. اللهم بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ومرادنا في هذا المجلس. اللهم بلغ مقاصدنا وحاجاتنا ومرادنا في هذا المجلس المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.